Udah habis. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Summa salatu wassalamu ala sayyidina wa nabiyyina wa habibi qulubina bil qasimil mustafa Muhammad. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi tayyibin tahirin. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma akhrijna min zulumatil wahyi wa akrimna bi nuril fahm. Allahumma iftah abwaaba madaina ma'rifatak wa adkhilna fiha wa arafna jami'a maratibiha wa manaziliha wa maqamatiha wa adfa'na ila a'la maratibiha. Amma ba'd. Ikhwani wa akhwati jami'an, aqulu lakum assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mengucapkan salam sunnah tapi menjawabnya wajib, karena saya dengar tadi ibu-ibunya tidak mengucapkan salam, maka saya ulang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Ibu-ibu yang dirahmati dan dicintai oleh Allah, alhamdulillah, puja dan puji syukur kita haturkan kepada Allah dan junjungan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, karena berkat rahmat inayahnya yang diberikan kepada kita hingga hari ini kita bisa berkumpul bersama di majelis yang insya Allah diridhoi oleh Allah. Kurang keras aminnya, Bu. Amin. Nanti malaikatnya mencatatnya si ibu fulan bilang aminnya cuma sekian. Nah, untung saya bukan malaikat, jadi saya tidak mau mencatat. Ya, ibu-ibu, bapak-bapak yang dirahmati oleh Allah, sebelumnya saya mohon maaf, saya duduk di sini lebih tinggi dari antum semua, bukan karena saya lebih mulia, tapi karena saya dipersiapkan oleh panitia untuk duduk di sini. Dan mungkin saya mohon maaf kepada yang lebih tua dari saya, terkhusus kepada asatid yang hadir pula pada kesempatan ini. Ibu-ibu, bapak-bapak, insya Allah belum capek ya, belum katanya. Jamnya sudah begitu malam. Saya juga tidak mau berlama-lama karena takut menghabiskan waktu banyak. Jadi kita ketahui bahwa hari ini adalah hari lahir dari Imam Muhammad Al-Mahdi ajalallahu farajahu syarif. Hari lahir beliau ini adalah hari yang mungkin untuk sebagian orang masih asing, karena mungkin sebagian baru mengenal nama Imam Muhammad Al-Mahdi ini baru, atau mungkin tidak mengenalnya. Nah, tapi untuk pengikut Ahlul Bait alaihi salatu wassalam sudah sangat mengenal nama Imam Al-Mahdi ajallahu farajahu syarif, yang mana hari lahir beliau ini kalau kita lihat dalam sejarah, lahirnya memang dalam keadaan yang disembunyikan, atau kalau kita bilang mastur. Jadi dia hanya terbuka atau bisa diketahui hanya sahabat-sahabat dekat dari Imam Hasan Al-Askari.
sehingga sebagian meragukan bahwa Imam Hasan Askari memiliki seorang putra dan keturunan, yang mana keturunannya itu adalah Imam Al-Mahdi ajallallahu ajal syarif. Terlepas daripada itu, pertama-tama saya ingin membacakan sebuah riwayat tentang keutamaan nisfu Sya'ban, yang mana salah satu dari keutamaan yang menyebabkan malam nisfu Sya'ban ini menjadi begitu agung adalah hari lahirnya Al-Imam Al-Mahdi Farajahu Syarif. Riwayat ini bisa kita buka bersama, ada di dalam kitab Mafatihul Jinan, terutama di bab tentang keutamaan nisfu Sya'ban. Jadi di dalam riwayat ini disebutkan wahiyya lailatun balighah syurifa wa qad ruya 'an Shadiq alaihi salam, bahwa malam nisfu Sya'ban ini adalah malam yang sangat mulia. Dalam riwayatnya Imam Ja'far As-Shadiq alaihi salam, qal su'ilal Baghir alaihi salam an fadli lailatin nisfu min Sya'ban. Ditanya oleh Imam Muhammad Baghir, dari ayahandanya Imam Baghir, ditanya tentang keutamaan malam nisfu Sya'ban. Lalu Imam Muhammadul Baghir berkata, malam itu adalah malam yang paling utama setelah malam Lailatul Qadar. Saya tidak bacakan Arabnya karena banyak yang akan saya jelaskan. Lalu beliau berkata, malam itu adalah malam yang lebih utama setelah malam Lailatul Qadar, karena di malam itu Allah memberikan kelebihannya kepada hamba-hambanya. Jadi kalau kita pengen cari malam, kalau hari kan ada hari Idul Fitri, ada hari Idul Adha. Tapi kalau kita berbicara tentang malam, di mana di antara sekian malam, yang malam itu juga memiliki keutamaan adalah malam nisfu Sya'ban ba'da malam Lailatul Qadar. Jadi kalau kita cari keutamaan yang agung, maka malam inilah dan di tempat inilah kita sedang menantikan rahmat dan kemuliaan dari Allah. Di mana? Di sini ditanya, di malam itu Allah memberikan kelebihan kepada hamba-hambanya dan mengampuni dosa-dosa mereka dengan kemurahannya. Oleh karena itu, kata Imam Muhammadul Baghir, bersungguh-sungguhlah dalam mendekatkan diri kepada Allah di malam itu. Artinya sebenarnya malam ini juga perlu dihidupkan sebagaimana kita menghidupkan malam Lailatul Qadar. Malam ini adalah malam munajat. Malam ini adalah malam di mana rahmat Allah turun kedua kalinya pada malam. Dan malam inilah Allah akan mengampuni dosa-dosa dengan kemurahannya, dan kita diperintah untuk datang dan bermunajat di malam ini. Karena malam ini Allah Azza wa Jalla sendiri telah berjanji, kata Imam Muhammad Baghir, untuk tidak menolak permohonan pada malam ini. Jadi malam ini adalah malam mustajabah. Malam yang dimana antara doa kita, lisan kita dengan langit itu sangat dekat. Kalau kita bisa melihat, mungkin jarak langit dan kita itu sangat dekat. Dan pada malam ini para malaikat pasti akan berkumpul untuk mencatat setiap kebaikan-kebaikan, setiap munajat-munajat, setiap apa-apa yang kita hajatkan, dan insya Allah dijabah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena kata Imam Muhammadul Baghir, Allah telah berjanji untuk tidak menolak permohonan pada malam ini, kecuali, kata Imam Muhammad Baghir, jika seseorang meminta suatu maksiat atau perbuatan dosa. Malam ini juga adalah malam yang Allah tetapkan untuk kita. Jadi Imam Muhammadul Baghir mengatakan malam ini adalah malamnya kita. Malamnya kita ini adalah malamnya Ahlul Baitin Nubuwah wa Risalah, yaitu malam agung dari keturunan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yaitu malam untuk kita, yakni Ahlul Bait, keluarga Rasul,
sebagai ganti dari malam Lailatul Qadar, yang mana malam Lailatul Qadar itu adalah malam yang ditetapkan untuk baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi ada dua hadiah yang Allah berikan, yaitu malam Lailatul Qadar untuk Sayyidil Wujud Al-Mustafa, dan malam nisfu Sya'ban adalah malam untuk Ahlul Bait alaihi salatu wassalam. Oleh karena itu, kata Imam Muhammadul Baqir, berusahalah dalam berdoa kepada Allah dan memujinya. Dan diriwayatkan pula bahwa berkah terbesarnya malam ini adalah hari lahirnya Imamuna Al-Muntazar Al-Mahdi Al-Mau'ud, yaitu kelahiran cucu dari Rasulullah, pemimpin zaman Imam Mahdi. Semoga jiwa-jiwaku menjadi tebusan baginya. Jadi selain malam ini adalah malam rahmat, kata Imam Muhammadul Baqir, malam ini adalah malam Ahlul Bait, dan malam ini juga dimuliakan dengan kelahiran imam kita, Imam Al-Mahdi Al-Muntazar Farajahu Syarif. Ikhwan dan akhwat yang dirahmati oleh Allah, jadi pada malam ini kita disunahkan untuk melakukan munajat dan mengaturkan segala hajat-hajat kita kepada Allah, karena malam ini insya Allah babus sama itu terbuka, pintu-pintu langit terbuka, dan insya Allah kita tidak akan mensia-siakannya pada malam ini. Yang pertama itu adalah poin tentang keutamaan malam nisfu Sya'ban, dan keutamaannya diantaranya adalah kelahiran sahibul zaman. Yang kedua yang ingin saya sampaikan adalah berkenaan tentang nama Muhammad. Oh, ada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena nama salah satu imam kita ini adalah Imam Muhammadul Mahdi. Nanti ada riwayatnya dari Rasulullah yang menyatakan ini, bahwa nama nanti keturunanku yang akan memenuhi alam semesta dengan keadilan, ismuhu ka ismi, namanya itu seperti namaku, yaitu Muhammad. Pertama, ada yang pernah paham makna dari Muhammad? Ada yang tahu artinya makna Muhammad? Terpuji. Ada lagi yang lain? Ini nama Nabi besar kita. Jangan sampai nama Nabi besar yang kita katakan sebagai Ashraful Anbiya wal Mursalin kita lalai dari namanya saja. Bahwa di dalam nama Muhammad ini termaktub sirrul minal asrar, rahasia dari rahasia. Kalau seandainya Allah memiliki nama yang lebih baik dari nama Muhammad, sudah tentu Allah akan memberikan nama ini kepada baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Namun tidak ada satupun nama yang lebih mulia daripada nama Muhammad. Muhammad berasal dari kata mim, ha, mim, dal, yang artinya kalau kita belah mim, ha, mim, dal, mimnya kita hilangkan, maka yang tercipta adalah alhamdu. Apa artinya alhamdu? Apa artinya alhamdu? Pujian. Sebagaimana ketika kita mengatakan syukur kepada Allah, kita mengucapkan alhamdulillah. Kita apa? Memuji Allah karena kita bersyukur kepada Allah. Ketika kita mengatakan Muhammad, maka kita sedang mengatakan segala puji juga kepada baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam, karena ialah satu-satunya makhluk di alam semesta ini yang mendapatkan
segala kemuliaan dari Allah Jalla Jalaluhu. Karena segala pujian ini hanya milik Allah, dan Allah mengizinkan pujian ini disematkan kepada salah satu makhluknya, dan makhluk itu adalah Sayyidul Wujud Al-Mustafa Muhammad. Dan kita alhamdulillah berada di barisan dan di umat satu-satunya nabi terbaik sepanjang masa, bukan hanya sepanjang masa, bahkan sebaik-baiknya ciptaan Allah. Dan ini adalah nikmat yang perlu kita syukuri. Bahwa nama Muhammad ini berasal dari kata alham, dan dia terdapat mim, yang artinya mim ini dalam, kalau kita belajar nahu sorof, maka dia masuk dalam bab ismul maf'ul. Ismul maf'ul itu adalah isim yang dia itu adalah objek. Jadi Nabi Muhammad itu adalah objek dari pujian. Jadi kalau kita mau menyandarkan pujian kita kepada Allah, maka selayak-layaknya orang yang lebih pantas setelah Allah adalah pujian itu milik Sayyidul Wujud Al-Mustafa Muhammad. Di dalam sorot, ismul maf'ul yang kedapatan atau ditambahkan dengan huruf mim, dia memiliki kandungan mubalaghah. Mubalaghah itu artinya itu adalah istimrar, yang artinya itu adalah sangat banyak dipuji, atau yang artinya yang paling banyak dipuji dan diulang puji-pujiannya, dan pujiannya itu tidak terputus-putus. Dan nama Muhammadnya artinya orang yang dipuji. Allah mengatakan, aku beri nama Muhammad ini karena dia adalah satu-satunya makhluk yang pantas dipuji, dan pujiannya itu tidak pernah putus-putus. Itulah nama dari Muhammadur Rasulullah. Jadi ketika kita mengatakan Muhammad, ini bukan sepele. Ini nama yang begitu agung, yang mana ketika kita mengatakan ini, kita sedang memuji Allah, karena manifestasi Allah itu terdapat dalam wujud Sayyidul Wujud Muhammad SAW. Jadi apakah nama Muhammad ini telah ada sebelum Nabi Muhammad SAW dilahirkan? Apakah ada orang yang pernah menyandang nama Ahmad sebelum Sayyidul Wujud Al-Mustafa ini dilahirkan? Di dalam beberapa riwayat, di dalam beberapa literatur sejarah disebutkan ada dua pendapat. Ada yang mengatakan bahwa ada sebelum Nabi Muhammad SAW ini ada sudah yang bernama memberi orang tua yang memberikan nama anaknya dengan nama Muhammad, dan di dalam sejarah dicatatkan tidak lebih dari 7 orang. Sebelum Nabi Muhammad dilahirkan sudah ada yang menyandang nama ini, dan dia memberi nama anaknya ini Muhammad, dan di dalam sejarah disebutkan ada 7 orang. Dan ada lagi pendapat lain yang menyatakan bahwa sebelum Nabi Muhammad ini tidak ada satupun orang yang menggunakan nama Muhammad. Nah, di dalam catatan disebutkan masyarakat Arab yang memberikan nama Muhammad ini dikarenakan mereka mendapatkan kabar bahwa nanti akan ada seorang nabi yang namanya bernama Muhammad. Sehingga orang-orang Arab jahiliyah ketika mendengar bahwa akan datang kedatangan nabi dan namanya Muhammad, mereka cepat-cepatan kasih nama Muhammad dengan harapan siapa tahu nanti anakku itu adalah nabi.
Jadi kita jangan seperti orang jahiliyah juga, cepat-cepatan kasih nama kita anak nanti Muhammad Mahdi dengan niat nanti siapa tahu anakku namanya Muhammad Mahdi dan dia adalah imam zaman. Ini perilaku jahiliyah. Jadi di dalam sejarah disebutkan 7 nama itu dikarenakan mereka mengharapkan bahwa nanti nama-nama Muhammad ini siapa tahu anakku ini adalah seorang nabi, dengan harapan itu di dalam sejarah disebutkan. Nah, dan nama Muhammad ini di dalam budaya bahasa Arab itu tidak terlalu familiar, tidak viral, tidak memiliki kekhususan tersendiri, sehingga orang-orang jarang sekali menggunakan nama Muhammad. Bahkan ketika Abdul Muthalib memberikan nama Muhammad, seluruh Arab bingung. Ini bukan nama dari Arab. Ini bukan nama kebiasaan kita memberikan nama kepada anak kita. Karena kebiasaan orang-orang Arab itu memberikan nama sesuai dengan nama leluhur mereka. Seperti Abdul Muthalib, Abdul Manaf, Hashimi. Atau misalnya salah satunya kebiasaan orang Arab memberikan nama anak mereka itu dengan nama hewan. Misalnya Al-Asad, Al-Kalb, atau misalnya lagi dengan Al-Harb, Abu Harb, atau Qatadah, atau lagi dengan nama-nama yang lain, yang mana nama-nama ini menurut bangsa Arab ini di luar dari kebiasaan orang Arab. Dan Abdul Muthalib mendapatkan wahyu, ketika mendapatkan wahyu ini dia memberikan nama Muhammad, dan seluruh Arab saat itu bingung dengan nama Muhammad SAW. Ikhwan dan akhwat yang dirahmati oleh Allah, sekarang kita bahas keutamaan menyebut nama Muhammad SAW. Tadi kita bahas sejarahnya dan bahas susunan katanya. Sekarang apa manfaatnya kita mengucapkan nama Muhammad SAW? Hadis ini dari Imam Ali bin Abi Thalib mengatakan, zikru Muhammad wa ali Muhammad taharatun minaz dzunub, bahwa menyebut, melafazkan isim nama Muhammad maka akan menghapuskan seluruh dosa-dosa. Sallu ala nabi wa alihi salawat. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad. Saya kurang mendengar semangat dari antum. Di sini sudah saya sebutkan zikru Muhammad wa ali Muhammad taharus dzunub. Ketika antum mengucapkan sholawat, maka yang pertama adalah dosa-dosa antum terhapuskan. Kenapa ketika menyebut ini kita kurang semangat? Sallu ala nabi wa alihi salawat. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad. Insya Allah Allah hapuskan seluruh dosa-dosa kita pada malam hari. Dan ini adalah salah satu pintu kita menuju keselamatan. Hanya menyebut zikru Muhammad wa alihi taharah minaz dzunub, kita diampuni dosa-dosanya. Taharah artinya suci dari dosa. Ini luar biasa. Ini begitu agung. Tidak ada pengampunan yang lebih daripada taharah. Taharah ini suci, bukan diampuni. Bedakan antara pengampunan dan pensucian. Imam Ali bin Abi Thalib mengatakan pensucian artinya antum keluar dari tempat ini tidak kecuali Allah akan angkat seluruh dosa-dosanya dan Allah hempuskan semua ke neraka dosa-dosanya dan kita akan menjadi ahli jannah. Taharah, suci. Orang yang suci tempatnya tidak di neraka, tapi orang yang suci tempatnya adalah surga.
nama Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam wa ali Muhammad dan keluarganya itu adalah mensucikan kita dari dosa. Yang kedua, hadis Imam Ja'far As-Shadiq alaihi salam, ma dzukira ismu Muhammad fi mawdhi'i ila nazalat alaihi rahmah. Tidak disebutkan nama Muhammad fi mawdhi'in, di sebuah tempat, illa nazalat alaihi rahmah, maka di sini akan turun dari Allah rahmat yang begitu luas. Dan tempat ini kita sebutkan nama Muhammad wa ali Muhammad, dan Allah akan memberikan rahmatnya. Dan salah satu keagungan kita adalah kita mengagungkan nama Muhammad wa ali Muhammad. Kita mendapatkan rahmat Allah, insya Allah Allah akan berikan rahmat itu dari kita, dan Allah mensucikan kita juga. Yang ketiga, summiya Muhammadan li'annahu mahmudun fis sama'i wal ard. Imam Ja'far As-Shadiq alaihi salam mengatakan, kenapa Nabi Muhammad dikatakan Muhammad? Li'annahu mahmudun fis sama'i wal ard. Kalau kita pernah dengar riwayat Summiyat bisamai Ahmad wa fil ardi Muhammad, di langit dinamakan Ahmad, wa fil ardi Muhammad, dan di bumi dinamakan Muhammad. Di dalam riwayat lain disebutkan summiya Muhammadan li'annahu mahmudun fis samai wal ard. Ini lebih tinggi lagi derajat hadisnya. Dia dinamakan Muhammad dikarenakan dia dipuji oleh seluruh penduduk langit dan seluruh penduduk bumi. Jadi nama Muhammad adalah pertemuan antara sebuah nama bumi dan nama langit, nama yang dikenal di bumi dan nama yang dikenal oleh penduduk langit. Dan ketika kita menyebut nama Muhammad, maka yang pertama kali mendengar nama ini dan mencatat nama ini adalah malaikatullah beserta jajarannya dan beserta Allah Subhanahu wa ta'ala. Mahmudun artinya begitu banyak dipuji di langit dan di bumi. Jadi nama Muhammad ini bukan hanya nama yang dikenal di bumi, bahkan nama ini dinamakan sebagai nama yang juga dikenal di langit. Bahkan di dalam riwayat disebutkan ketika Nabiullah Adam alaihissalam diciptakan dan dia diajarkan nama-nama, yang ia lihat pertama kali bukan nama Ahmad tapi bernama Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ketika Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam Mi'raj dan dia sampai di Sidratul Muntaha, dan dia sampai di antara surga dan neraka, dia melihat di dalam pintu, salah satu pintu surga itu bertuliskan La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Jadi nama ini adalah nama yang menjadi catatan sebelum kita masuk ke dalam surga. Nama ini adalah menjadi nama pintu gerbang surga. Jadi ketika kita menyebut nama Muhammad ini begitu sakral, begitu suci. Kenapa? Ketika ada nama yang lebih daripada ini, tentu Allah akan memberikan nama. Dan nama Muhammad ini adalah nama langit yang juga disesuaikan dengan nama bumi. Sehingga Imam Ja'far As-Shadiq mengatakan Summiyat Muhammadan li'annahu mahmudun fis sama'i wal ard. Beliau dinamakan Muhammad karena beliau terpuji di langit dan di bumi. Ketika nama Sayyidul Wujud Al-Mustafa Muhammad ini mulia, maka bagaimana cara kita memuliakan nama ini? Dalam teks dan lafaz sebagaimana
lafaz yang seperti apa yang harus kita ucapkan ketika kita menyebut nama Sayyidul Wujud. Dalam bentuk doa seperti apa kita ucapkan nama Muhammad ini? Apakah kita mengatakan ya Muhammad atau assalamu alayka ya Muhammad, atau dalam bentuk seperti apa? Dan bentuk terbaik pengucapan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam adalah dalam bentuk doa sholawat yang kita sering baca di dalam ayat innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli ala Muhammad wa ali Muhammad. Allahumma shalli ala Muhammad wa ali Muhammad. Allahumma shalli ala Muhammad wa ali Muhammad. Lafaz terbaik ketika kita menyebut zikr Muhammad, ismu Muhammad adalah dengan salawat. Kita memuji Sayyidul Wujud Al-Mustafa Muhammad ini dengan teks seperti apa? Dengan kalimat yang seperti apa? Yaitu dengan kalimat salawat. Itu adalah bentuk yang terbaik. Di dalam riwayat dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, as-salatu alayya nurun fil qalb wa nurun fil qabr wa nurun ala sirat. Salawat kepadaku adalah cahaya di dalam hati. Jadi ketika kita menyebut nama Muhammad yang dipuji di langit dan di bumi, kita juga menerangi hati kita. Nurun fil qalb. Jadi kalau kita mau bicara salawat itu cahaya. Hakikat salawat lafaz yang kita katakan Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad, itu adalah hakikatnya cahaya. Karena Rasulullah mengatakan sendiri as-salatu alayya nurun fil qalb. Itu akan menembus ke hati kita dan ke dada kita dan membersihkan hati yang penuh dengan dosa ini. Dan jangan main-main dengan salawat. Salawat ini adalah nur yang Allah mengatakan Allahu nurus samawati wal ardh. Artinya kita memasukkan nama Muhammad dan sama halnya memasukkan cahayanya dan menambahkan dengan cahaya Allah. Itu dahsyat nama ini. Dan kadang di majelis-majelis yang ada disebutkan nama Muhammad, mereka sambil bercanda-canda. Nama yang disebutkan ada nama Muhammad, pasti majelis itu dipenuhi oleh malaikat dan rahmat. Dan kita sudah bahas. Nama ini bukan sekedar nama. Nurun fil qalb wa nurun fil qabr. Dan ini akan berbentuk cahaya ketika kita dikubur nanti. Wa nurun ala sirat. Dan dia akan menjadi cahaya penerang kita ketika kita melewati sirat. Bukan sekedar nama. Jadi kalau kita memberikan nama Muhammad, kita harus hati-hati terhadap nama Muhammad. Ini nama yang begitu agung dan satu-satunya nama yang terbaik dari seluruh malaikat, dari seluruh makhluk-makhluk Allah. Atas malaikat aja tidak dinamakan Muhammad. Yang kalau kita bilang malaikat itu tanpa dosa, tidak ada satupun para nabi yang dinamakan dengan Muhammad. Tidak ada satupun malaikat Allah yang dinamakan dengan nama Muhammad. Dan alhamdulillah di dalam mazhab Ahlul Bait alaihissalam kita memiliki puluhan atau kita memiliki banyak nama yang namanya itu adalah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dari Muhammadul Bagir, dari nama imam-imam yang lain, dan salah satunya adalah nama imam kita adalah Imam Al-Mahdi Al-Muntazar Al-Faraj. Tidak kita temukan nama-nama ini kecuali mereka memiliki keutamaan dan keagungan. Satu lafaz terbaik adalah salawat. Lalu bagaimana cara bersalawat yang benar?
Tadi kita bahas bahwa lafaz terbaik baca Nabi Muhammad ini adalah dengan salawat. Lafaznya yang seperti apa? Ini yang perlu diperhatikan. Ya Rasulullah, dalam riwayat, misalnya di dalam kitab hadis Bukhari Muslim, ya Rasulullah, amma salamu alaika faqad arafna, fa kaifa salatu alaika. Wahai Rasulullah, para sahabat bertanya, salam kepadamu sudah kami ketahui, lalu bagaimana cara bersalawat kepadamu? Qalu, Rasulullah berkata, Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ali Ibrahim innaka Hamidum Majid wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Ini di dalam Sahih Bukhari, bahwa Nabi Muhammad mengajarkan kepada sahabat bahwa bersalawat kepadaku adalah Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad. Catat, wa ali Muhammad, menyertakan keluarganya. Salawat yang benar adalah yang menyertakan keluarganya. Jika tidak menyertakan keluarganya, maka batal salatnya. Kenapa? Allahumma, ini yang saya bacakan ini adalah doa tahiyat akhir. Di mazhab ahlu sunnah misalnya ini doa tahiyat akhir. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ali Ibrahim innaka Hamidum Majid wa barik ala Muhammad wa ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Ini doa tahiyat akhir. Dan kata Imam Syafi'i dan pengikut Syafi'i mengatakan, barang siapa yang dalam tahiyat akhirnya tidak menyertakan nama Muhammad dan keluarganya, maka kata Imam Syafi'i, sholatnya batal. Artinya sholawat menyebut nama Muhammad wajib dan wajib menyertakan nama keluarganya. Karena tanpa menyebutkan nama keluarganya, maka kata Imam Syafi'i, maka sholatnya batal. Saya bacakan ininya. Ya ahla baitir Rasulillah, hubbukum farazum minallahu Qur'anu anzala, kafakum minal azimil qadri annakum man lam yusalli alaikum la salata laha. Wahai ahlul bait Rasulullah, ini syairnya Imam Syafi'i, dan syair ini juga menjadi catatan bahwa ini fatwa fikihnya Imam Syafi'i. Wahai yang berbunyi, wahai ahlul bait Rasulullah, mencintai kalian adalah kewajiban dari Allah yang Dia turunkan dalam Al-Qur'an. Cukuplah kemuliaan yang agung itu bahwa siapa yang tidak bersalawat atas kalian keluarga Nabi, maka tidak ada salat baginya. Imam Syafi'i mengeluarkan fatwa, barang siapa yang bersalawat kepada Nabi Muhammad tidak menyertakan keluarganya ahlul bait Rasulullah, maka salatnya batal. Kalau kita ingin tahu lafaz salawat yang terbaik itu apa? Ya ini dalam salat. Ketika di dalam salat disebutkan wajib menyebutkan keluarganya dan tidak menyebutkan keluarganya maka batal, ini teks yang nggak mungkin kita pungkiri. Keluarga Nabi Muhammad itu tidak boleh ditinggalkan. Ketika kita meninggalkan, maka tidak ada sholat bagi kita. Bayangkan ketika kita meninggalkan itu, sholat kita tidak diterima. Bahkan tadi di dalam munsyidnya tadi, di dalam qasidahnya tadi disebutkan, innal fi jannati nahran min laban li aliyin wa husainin wa hasan. Siapa ahlul bait? Siapa keluarga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tadi? Di dalam qasidah tadi disebutkan, inna fi jannati nahran min laban, bahwa di surga kelak itu ada sungai yang sungainya itu terbuat dari susu. Li aliyin, untuk Ali, wa husainin, Imam Husain, wa Hasan, dan Imam Hasan. Ini keluarga Nabi yang kita baca namanya di dalam salat, dan mungkin kita tidak menyadari bahwa kita telah mengucapkan
salawat kepada Aliin wal Hasanin wal Husain. Jadi setiap kita salat kita bersalawat kepada keturunan Nabi Muhammad SAW, yang mana ketika kita tidak menyebut namanya batallah salat kita. Itu siapa ahlul bait Rasulullah? Aliun, Fatimatun, Hasanun, Husainun. Ini ahlul bait Rasulullah. Yang mana di dalam syair-syair misalnya, li khamsatun utfi bihi haral wabail khatimah al mustafa wal murtada wa binahuma wa hum Fatimah. Bahwa aku berpegang pada 5 nama, yang nama ini adalah al mustafa, al murtada yaitu Imam Ali bin Abi Thalib, wa Fatimah wal Hasan wal Husain. Ini nama ahlul bait yang tidak boleh ditinggalkan di dalam sholat. Artinya sholat kita tanpa menyebut namanya maka batal, baik mazhab apapun itu. Ketika dia mengerjakan sholat dan tidak bersalawat kepada keluarga Nabi, maka batallah sholatnya. Mau ahlus sunnah, mau ahlul bait, mau siapapun itu. Dan ini jelas, salawat kepada Nabi Muhammad di dalam sholat itu lafaz yang gak mungkin kita pungkiri. Ada yang gak mau pakai ahlul bait, batal sholatnya. Ini fikih Imam Syafi'i. Kenapa demikian? Kenapa harus bersalawat kepada keluarganya dan tidak meninggalkan keluarga Nabi Muhammad? Ini yang perlu kita kaji. Tapi sebelum itu saya ingin tahu dulu dari antum-antum ini masih semangat gak pengen dengar kita salawat kepada baginda Muhammad dengan salawat terbaik kita. Sallu ala nabi wa alihi salawat. Allahumma salli ala Muhammad wa alihi Muhammad. Allahumma salli ala Muhammad wa alihi Muhammad. Allahumma salli ala Muhammad wa alihi Muhammad. Satu, kenapa kita tidak boleh meninggalkan? Karena ada hadis baik di dalam mazhab al-sunnah maupun syiah ahlul bait disebutkan la tusallu alayya salatal batra. Kenapa kita tidak boleh meninggalkan? Jadi Nabi Muhammad bersabda, janganlah bersalawat kepadaku seperti salawat yang buntung, yang mandul, batra. Lalu ditanya sama sahabat, bagaimana salawat yang buntung itu wahai Rasulullah? Selama ini kami selalu bersalawat kepadamu. Artinya para sahabat saat itu salawat, tapi tidak tahu salawat yang benar itu bagaimana. Antakunu Allahumma salli ala Muhammad wa tamsaku. Yaitu Nabi Muhammad berkata, ketika engkau mengatakan Allahumma salli ala Muhammad, antum para sahabat berhenti sampai di situ. Ketika sampai di situ, maka salawat ini salawat buntung. Akan tetapi jika engkau ingin bersalawat kepadaku dan salawatnya tidak buntung, balqulu, maka katakan Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad. Kenapa kita tidak boleh meninggalkan? Karena salawat yang tidak menyertakan nama Nabi Muhammad beserta keluarganya, maka salawat ini adalah salawat buntung atau salawat yang terputus. Itu nggak sampai. Itu pertama. Yang kedua, ketika kita tidak menyertakan keluarga Nabi Muhammad, maka kita memiliki keyakinan seperti keyakinan orang-orang yang apa ibu-ibu? Ibu-ibunya ngantuk ini? Enggak ya? Oh, berarti saya jing salah lihat. Masih sanggup ya? 43 menit. Masih sisa 15 menit, saya mohon izin biar kita dapat berkahnya dari nama Muhammad. Yang kedua, ketika kita tidak menyebutkan keluarga Nabi Muhammad, maka kita sama seperti orang-orang yang meyakini bahwa Nabi Muhammad adalah terputus keturunannya.
Ada yang tahu sebuah ayat yang menjelaskan tentang keturunan Nabi Muhammad? Surah apa? Al-Kautsar. Jadi kalau Nabi Muhammad menggunakan redaksi Al-Baqarah, la tusallu alayya salatal Baqarah, ini sama Baqarah ini buntung atau mandul, ini sama seperti kalimat yang digunakan surah Inna a'tainakal kautsar fasholli li rabbika wanhar inna sya'niaka wal abtar. Perlu diperhatikan, abtar dengan Baqarah satu, buntung, mandul, terputus. Kata Nabi, jangan sholawat kepadaku sholawat yang Baqarah. Di ayat dijelaskan inna sya'niaka wal abtar. Jadi asbabun nuzul surah Inna a'tainakal kautsar adalah hadiah dari Allah Subhanahu wa taala kepada salah seorang dari kafir Quraisy, yang mana kafir Quraisy ini tidak ketika ala Nabi wa alaihi salawat Allahumma shalli ala Muhammad wa ali Muhammad. Allahumma shalli ala Muhammad wa ali Muhammad. Jadi asbabun nuzul dari surah Inna a'tainakal kautsar ini adalah salah satu dari kafir, orang-orang musyrik di zaman Nabi Muhammad SAW masih berada di Mekah. Saat itu salah satu putra Rasulullah SAW yang bernama Qasim meninggal dunia. Kemudian setelah itu Abdullah meninggal dunia dan Rasulullah SAW tidak memiliki putra lagi, tidak memiliki seorang putra laki-laki lagi, sehingga kafir-kafir, orang-orang kafir musyrik Mekah mengatakan kepada Nabi Muhammad dengan ejekan, inna Muhammadan abtar, sesungguhnya Nabi Muhammad terputus keturunannya. Sehingga Allah Subhanahu wa taala mengatakan bahwa menurunkan sebuah surah untuk melegakan hati baginda Muhammad SAW yang bernama surah Al-Kautsar. Jadi ketika ini sebuah keyakinan kafir-kafir Quraisy yang menyatakan bahwa Nabi Muhammad itu terputus keturunannya karena tidak memiliki putra lagi. Tapi Allah menjawab bahwa Allah telah menganugerahkan kepada Nabi Muhammad berupa Kautsar, yang mana Kautsar ini akan menyebabkan akan memberikan nikmat yang banyak. Maka Rasulullah diperintahkan untuk sholat dan wanhar, menyembelih hewan kurban. Kemudian Allah menjawab inna sya'niaka wal abtar, sesungguhnya para pembenci Rasulullah yang menyatakan keturunan Rasulullah terputus itu adalah kelompok kafir Quraisy dan orang-orang yang tidak menyebutkan nama Nabi Muhammad SAW, sama dengan orang yang tidak menganggap Nabi Muhammad memiliki keturunan. Ini inna sya'ni'aka wal abtar. Para pembenci Rasulullah lah yang tidak menyertakan keluarganya atau menyatakan Nabi Muhammad tidak memiliki keturunan. Maka dari itu Allah menganugerahkan kepada Nabi Muhammad surah Kautsar, dan Allah juga mewajibkan sholawat kepada Nabi Muhammad dengan menyertakan keluarganya. Kenapa? Supaya orang-orang tahu bahwa Nabi Muhammad SAW tidak terputus keturunannya. Nah, yang pada malam hari ini salah satu keturunan dari Nabi Muhammad SAW adalah Al-Imam Al-Muntazar Al-Mahdi ajallahu farajahu syarif.
bahwa di dalam riwayat disebutkan Al-Mahdi min itrati man min wulidi Fatimah Zahra alaihissalam, bahwa Al-Mahdi itu adalah dari keturunanku, dari sulbinya Fatimah Zahra, dari anak putrinya, bukan dari anak lelakinya. Artinya apa? Keturunan Nabi Muhammad tidak terputus, dan bahkan nanti Imam Mahdi yang dinantikan oleh seluruh agama dan dinantikan oleh seluruh keyakinan, yang sebagian keyakinan mengatakan dia adalah avatar, yang sebagian yang mengatakan dia adalah Superman, yang sebagian mengatakan dia adalah Ratu Adil, dia adalah sang satria piningit, yang dia dikatakan sebagai Rijalul Gaib, yang dia dikatakan sebagai Mesias. Ini adalah nama Al-Mahdi Al-Muntadhar, yang mana Rasulullah mengatakan bahwa al-yawm yala rajulun min itrati isbuhu isbi yamla'ul arda adlan wa qistan kama muli'at zulman wa jawran. Jadi Rasulullah mengatakan, jika saja nanti di hari kiamat itu sudah tersisa 1 hari, namun Imam Muhammadul Mahdi belum muncul, maka kata Rasulullah, maka Allah akan menambah hari itu, dan Allah akan munculkan salah satu seorang laki-laki yang mana dia itu dari keturunanku, namanya seperti namaku Muhammadul Mahdi, yamla'ul arda adlan wa qistan kama muli'at zulman wa jawran. Namanya seperti namaku, dan dia akan memenuhi bumi dengan keadilan, atau kita bilang sang juru selamat, sang ratu adil. Dengan dialek-dialek setiap bangsa dan kota itu berbeda-beda, dia itu adalah Imam Muhammadul Mahdi yang akan membawa keadilan dan menghilangkan kezaliman. Dan hari ini kita sedang merayakan atau memperingati kelahiran dari Itrah Ali Muhammad, yang mana dalam salawat kita tanpa kita sadari kita sedang bersalawat kepada imam kita, Imam Muhammadul Mahdi ajalallah farajahu syarif. Ikhwan dan akhwat, dan ini yang menjadi penutup pembahasan kita malam ini, bahwa masalah khilafah ini, masalah kepemimpinan ini masalah yang urgent. Sebagian orang ini tidak sadar. Orang-orang yang tadi kedua, yang ketiga, berarti kenapa harus menyertakan keluarga Nabi? Dikarenakan keluarga Nabi itu, yang ketiga adalah karena keluarga Nabi itu semuanya dari keturunannya itu adalah Khalifatullah fil ars. Kenapa kita tidak boleh meninggalkan salawat kepada keluarganya? Karena yang ketiga, dia adalah Khalifatullah. Dan masalah khalifah ini masalah yang paling urgent. Kenapa urgent? Satu ayat di dalam surah Al-Baqarah ayat 30, Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa idz qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah qalu ataj'alu fiha man yufsidu fiha wa yasfiku dima wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu lak qala inni a'lamu ma la ta'lamun wa 'allama adama al-asma'a kullaha thumma arasnahu 'alal malaika faqalu anbi'uni bi asma'i haula in kuntum sadiqin. Di ayat ini tujuan kita itu dikirim ke bumi oleh Allah untuk menjadi apa? Khalifah. Artinya tujuan kita ada sekarang ini untuk menjadi khalifah.
Ini adalah hal yang urgen. Bisa-bisanya khalifah ini tidak menjadi urgen pasca Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam wafat. Sementara ayat Al-Quran